Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Gara-gara berebut perempuan, seorang pemuda di Kabupaten Tapin tewas dibunuh. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Atlet catur bergu PWI Kalsel meraih medali emas pada Perwanas ke-13 di Malang. Tersangka pembunuhan berinisial J dan MJ, warga desa Rumintin, Kabupaten Tapin, ditangkap polisi. Kedua pemuda ini membunuh seterunya berinisial MR di salah satu warung remang-remang di desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Rabu dini hari. Berselang waktu 2 jam dari kejadian, kedua pelaku diringkus Satreskrim Polres Tapin di rumah masing-masing. Saat gelar perkara Kamis siang, Kapolres AKBP Ernesto Saiser menjelaskan latar belakang pembunuhan. Kedua pelaku dan korban terlibat cekcok serta adu jotos karena berebut perempuan. Pelaku J kemudian pulang mengambil pisau belati, sedangkan tersangka MJ masih berseteru dengan korban MR. Saat tersangka J kembali ke lokasi kejadian, korban langsung ditikam dengan belati di bagian perut dan tewas di tempat. Pertikaian, percekcokan. Kemudian pelaku pulang ke rumahnya mengambil senjata tajam, kemudian balik dan kemudian melakukan pembunuhan kepada korban. Jadi korban ini adalah Muhammad Restu, ya, umur 18 tahun, tinggalnya di wilayah Tapsel, Tapin. Kemudian pelakunya ada 2 orang. Yang pertama adalah satu Jamal umur 26 tahun, kemudian MJ umur 27 tahun. Kedua tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin Kamis siang. Nah, terhadap hal itu, apa yang dikatakan Yusufio? Saat itu saya bertindak sebagai... Pada sidang lanjutan ini, jaksa penuntut KPK menghadirkan 8 saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi Mardani Maming. Dari 8 saksi yang dihadirkan, 2 diantaranya mengikuti persidangan secara daring karena berada di luar daerah. Sedangkan terdakwa Mardani Maming juga mengikuti sidang secara virtual di gedung KPK Jakarta. Jaksa penuntut umum Budi Sarumpet mengatakan keterangan para saksi akan dianalisa dan dicocokkan dengan fakta oleh majelis hakim. Prestasi pribadi dari... Dan tadi juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim kan, hal-hal apa saja yang menjadi keberatan oleh terdakwa seperti itu. Nah, jadi nanti keterangan saksi ini akan dianalisa oleh kami dan juga nanti penasihat hukum. Jadi kedua belah pihak itu pasti punya penilaian masing-masing terkait dengan kualitas keterangan saksi tadi seperti itu. Pak, tapi kalau dibanding BAP itu sejalan keterangan hari ini? Sama. Dan tadi juga ada beberapa BAP yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa dan diiyakan oleh saksi kan seperti itu. Hari ini ada 8, besok ada 5 saksi. Agendanya Sama keterangan saksi. Hampir seluruh menurut Pak Mardani itu memang dibalikkan faktanya, dibolak-balikkan oleh saksi yang baru memberi keterangan. Terutama yang pertama
saksi menyatakan dia diminta oleh Pak Mardhani menjadi lawyer, menjadi mediator, mediasi. Padahal Pak Mardhani menyatakan tidak pernah meminta yang bersangkutan, justru diminta oleh pihak yang lain. Pak Mardhani punya lawyer sendiri. Lalu kemudian yang aneh, bagaimana mungkin seseorang yang diminta memediasi tagihan senilai 90 sekian miliar tidak dibayar sama sekali? Pro bono, nggak mungkin, aneh. Barang bukti nomor 28. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu akan dilanjutkan Jumat hari ini dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan keterangan saksi. Mardhani Maming adalah mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Itu saudara lakukan klaim itu pelabuhan yang dimaksud dari PT Atu tersebut. Ia didakwa menerima suap sebesar 118 miliar rupiah atas pengalihan izin usaha pertambangan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Tapin memusnahkan puluhan gram sabu-sabu Kamis pagi. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara diblender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan sejumlah barang lainnya, seperti senjata tajam, minuman keras, pil dextro, dan telepon genggam. Semua yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti hasil penanganan perkara selama 2 bulan, yakni sejak Juli hingga Agustus 2022. Berkoordinasi kepada kita untuk melakukan suatu pemusnahan di sana. Oke, berarti kan ada penyisiannya di sini. Itu kita lakukan. Juga dalam hal ini pun juga secara kontinu kita lakukan pemusnahan. Jadi tidak menunggu barang bukti yang sudah dirampas untuk dimusnahkan itu, menunggu kita banyak dulu. Baru kita sesegera mungkin juga kita lakukan pemusnahan. Insya Allah pun juga bulan depan kami lakukan pemusnahan. Intinya seperti itu. Untuk pemusnahan kali ini periode bulan berapa? Jadi kami bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Nanti bulan Desember, nanti kita sampai dengan bulan Desember. Insya Allah nanti kan akan kami laksanakan lagi pada bulan Desember. Semua barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Gara-gara berebut perempuan, seorang pemuda di Kabupaten Tapin tewas dibunuh. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardhani Maming kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Atlet catur bergu PWI Kalsel meraih medali emas pada Perwanas ke-13 di Malang. Atlet catur Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Selatan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas ke-13 di Malang, Jawa Timur. Tim catur PWI Kalsel yang terdiri dari Lutfi Darlan, Dharma, dan Jimmy meraih medali emas usai menaklukkan tim tuan rumah Jatim di babak ke-6 catur beregu Kamis kemarin. Dengan kemenangan ini, tim catur PWI Kalsel meraih nilai sempurna yakni 12 poin, karena pada babak-babak sebelumnya, mereka juga berhasil menyingkirkan tim dari Sumsel, NTB, Kalteng, Lampung, dan Jakarta. Medali emas yang mereka raih merupakan medali emas pertama bagi kontingen atlet PWI Kalsel. Sebelumnya, PWI Kalsel telah meraih 2 medali perak melalui Zefi Alyubi
di cabang olahraga elektronik PS4 dan cabang biliar melalui pasangan Yusnan dan Beben. Kapten tim catur PWI Kalsel, Lutfi Darlan bersyukur timnya mendapat nilai sempurna dan meraih medali emas. Kepala Biro SSJ Indosiar dan SCTV Kalsel ini menjelaskan, keberhasilan timnya meraih medali emas berkat kerja keras, latihan rutin, dan kekompakan antar atlet. Alhamdulillah, setelah melalui babak ke-6, Kalsel berhasil meraih poin penuh 12. Jadi dari babak 1 sampai 6 kita tidak terkalahkan dan sudah pasti kita dapat emas. Emas pertama kontingen di Malang ini yang sebelumnya mendapatkan 2 perak dari esport dan biliar serta dari esport di perunggu. Nah, mudah-mudahan ini mengembalikan peringkat kita terbaik dalam 10 besar di Porwanas di Jawa Timur Malang ini. Setelah meraih kemenangan, tim catur PWI Kalsel melaksanakan nazar dengan menceburkan diri ke kolam renang. Dari Malang, Jawa Timur, Aryadi Sukma melaporkan. Kepolisian daerah Polda Kalimantan Selatan mengirim bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Bantuan logistik yang diangkut menggunakan sejumlah truk itu diberangkatkan dari Mapolda Kalsel di Banjarmasin Kamis pagi. Selain untuk korban gempa Cianjur, bantuan berupa beras, mie instan, minyak goreng, susu, biskuit, telur, dan air mineral tersebut juga dikirim ke sejumlah kabupaten di Kalsel yang kebanjiran, yakni Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Kapolda Irjen Pol Andirian berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban bencana. Dan alhamdulillah barusan kita melakukan pelepasan. Sebagaimana saya sampaikan tadi pada saat pelepasan bahwa bantuan ini tidak hanya ke Cianjur, Jawa Barat, tetapi juga kita tahu bahwa beberapa saudara-saudara kita di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU Hulu Sungai Utara itu terdampak banjir. Oleh karena itu sejumlah bantuan juga kita kirim ke sana, bantuan kemanusiaan. Dan tentu kita berharap bantuan ini bisa meringankan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di lokasi-lokasi tersebut. Pengiriman bantuan logistik dikawal sejumlah personel hingga ke lokasi bencana. Personel yang mengawal pengiriman juga diperintahkan membantu penanganan bencana dengan mendirikan posko dan dapur umum. Bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat terjadi pada 21 November 2022 lalu. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo tersebut menyebabkan 272 orang meninggal dunia, 2.043 orang luka-luka, dan 40 orang hilang. Sedangkan bangunan rusak berat 6.500 unit, rusak sedang 2.000 unit, dan rusak ringan 12.500 unit. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Farulani melaporkan. Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, disemprot insektisida Kamis pagi. Penyemprotan insektisida dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura PTPH Batola bersama petani Desa Belandean. Kepala Bidang Pertanian Ghazali mengatakan penyemprotan insektisida untuk mencegah penularan penyakit tungro. Itu untuk antisipasi hama virus wereng ini untuk mendukung program pemerintah meningkatkan produksi padi, di mana kita merupakan sentra produksi padi termasuk di Desa Belandean ini yang biasanya produksinya tinggi tahun ini karena genangan air ini. Jadi yang diantisipasi itu genangan airnya juga, DPI dampak perubahan iklim, terus kemudian virusnya kita antisipasi dengan tadi BTTR, terus kemudian
semprot herbisida, terus kemudian yang penting teknologi antipas itu sudah sampai ke masyarakat. Menurut salah satu petani, Jumadin, penyakit tungro mengakibatkan seluruh pertanian padi di desa Belandean rusak dan gagal panen. Untuk itu, ia bersama petani lainnya dan pemerintahan desa setempat meminta bantuan kepada Dinas PTPH Batola agar musibah gagal panen akibat penyakit tungro tidak terulang lagi. Tahun yang sudah ini tadi nol ya, mudahan yang akan datang nih kan jadi berbandar kami istilahnya. Maksudnya gagal panen atau apa? Gagal panen total 100 borongan tuh paling ada dapat nang 2-3 belet ya. Ada yang gundul? Ya, ada yang gundul. Jujur aja nah, boleh makan. Buah tapi lurus. Dilihat lampu sarang yang ada kemari aja nah. Busol berarti lah. Kada ada isinya. Jadi mudahan yang ke depan aja nah makanya kami diatasi. Ya, mengharap banarkan bantuan untuk mengatasinya nang kayak apa. Selain penyemprotan insektisida, petani juga diminta menggunakan pupuk organik dan mengatur ketinggian genangan air agar padi terbebas dari tungro. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kepala Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru berinisial A ditangkap polisi. Wanita berusia 36 tahun ini Senin siang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dari Polres Kota Baru. Kades A menipu salah satu warganya dengan modus meminjam sertifikat tanah pada tahun 2017 lalu. Tersangka kemudian membuat surat jual beli dengan memalsukan tanda tangan korban. Sertifikat yang seolah-olah sudah dibeli tersangka dari korban tersebut kemudian digadaikan senilai 170 juta rupiah. Tersangka akan dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Akibat hujan lebat dan meluapnya air Sungai Martapura, Kecamatan Martapura di Kabupaten Banjar kebanjiran. Terpantau Minggu sore, jalan permukiman di Kecamatan Martapura terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 cm. Tidak hanya jalan, banjir juga merendam sejumlah rumah dengan ketinggian sekitar 10 cm. Salah satu warga Misli mengatakan banjir mulai masuk ke rumah sejak pagi hari. Warga yang rumahnya kebanjiran masih bertahan di rumah. Mereka akan mengungsi jika banjir makin tinggi. Banjir masih merendam Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Ada 4 desa di Kecamatan Haruai yang terendam banjir sejak Kamis 17 November lalu, yakni Desa Halong, Mahepasar, Wirang, dan Desa Nawin. Sebelumnya ketinggian air banjir di desa-desa tersebut berkisar 1 hingga 1,3 meter. Terpantau Minggu siang, ketinggian air banjir naik sekitar 10 cm. Meski ketinggian air makin naik, sebagian korban banjir masih bertahan di rumah. Mereka yang tidak mengungsi rata-rata rumahnya berlantai 2. Banjir yang merendam Kecamatan Haruai Tabalong disebabkan oleh curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Muara Uya. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi di Kalimantan Selatan terjadi sejak awal November 2022 hingga Maret 2023. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mendirikan dapur umum untuk penanganan banjir di Kecamatan Haruai. Dapur umum didirikan untuk menyiapkan makanan bagi korban banjir yang masih bertahan di rumah. Makanan siap saji berupa nasi bungkus tersebut
dibagikan oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Selain mendirikan dapur umum, Dinsos juga membuka posko bagi warga yang hendak menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Posko penerimaan bantuan untuk korban banjir Harway Tabalong dibuka di Mako Tagana Tanjung. Sekolah Dasar Negeri SDN Pembatanan 2 di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, kebanjiran. Sekolah ini terendam banjir sejak akhir pekan lalu akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura. Meski kebanjiran, para murid SDN Pembatanan 2 tetap masuk sekolah dengan menggunakan sampan atau perahu kecil. Seorang guru Ali Sapwani mengatakan sekolah ini memang kerap kebanjiran saat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai. Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny mengatakan sekolah yang terendam banjir akan ditangani dengan cara meninggikan bangunan dan halaman. Namun cara tersebut akan dikaji terlebih dahulu karena bisa saja ada sekolah yang tetap kebanjiran walaupun sudah ditinggikan bangunannya. Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar merendam 37 sekolah yang tersebar di 3 kecamatan yakni Sungai Tabuk, Martapura, dan Kecamatan Martapura Timur. Penyakit kulit menular meresahkan warga Alalak Utara, Banjarmasin. Selama kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah puluhan warga dan murid SD Negeri Alalak Utara 3 yang terjangkit penyakit tersebut. Penyakit ini menyebabkan penderitanya gatal-gatal dan bentol-bentol di sejumlah bagian tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan menjelaskan, penyakit kulit tersebut adalah kudis. Pihaknya sudah mengerahkan tenaga kesehatan untuk memeriksa warga dan murid SD Alalak Utara 3. Menurutnya ada 35 murid dan 36 warga yang menderita penyakit tersebut. Warga dan murid SD yang menderita penyakit kulit telah diberi obat. Selain itu mereka diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit polio ditetapkan sebagai kejadian luar biasa KLB oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini penyakit mematikan tersebut sudah menginfeksi 3 anak di Aceh. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Ramadan mengimbau warga untuk mewaspadai polio karena penyakit ini menular dan dapat menyebabkan anak menderita kelumpuhan permanen dan kematian. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini memiliki gejala awal seperti demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, dan nyeri pada sejumlah bagian tubuh. Mencegah penyebaran polio, Dinas Kesehatan Banjarmasin akan menggencarkan imunisasi polio kepada anak yang belum diimunisasi. Ratusan pelaku usaha transportasi mandiri skala kecil di Kabupaten Tapin mendapat bantuan langsung tunai BLT pengalihan subsidi BBM tahap kedua. Pembagian BLT berlangsung di halaman kantor Dinas Perhubungan Tapin, kawasan Penghulu Rantau, Selasa pagi. Ratusan pelaku usaha transportasi mandiri seperti pengemudi angkot, ojek, becak, dan yang lainnya mendapat Rp300.000 pada pembagian BLT pengalihan subsidi BBM tahap kedua ini. Salah satu penerima BLT, Darlansah, merasa sangat terbantu atas pembagian dana BLT ini. Pelaku usaha transportasi mandiri skala kecil di Kabupaten Tapin yang mendapat BLT pengalihan subsidi BBM tahap 2 ini berjumlah 300 orang.
Gara-gara berebut perempuan, seorang pemuda di Kabupaten Tapin tewas dibunuh. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Atlet catur bergu PWI Kalsel meraih medali emas pada Perwanas ke-13 di Malang. Tersangka pembunuhan berinisial J dan MJ, warga desa Rumintin, Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Kedua pemuda ini membunuh seterunya berinisial MR di salah satu warung remang-remang di desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Rabu dini hari. Berselang waktu 2 jam dari kejadian, kedua pelaku diringkus Satreskrim Polres Tapin di rumah masing-masing. Saat gelar perkara Kamis siang, Kapolres AKBP Ernesto Saiser menjelaskan latar belakang pembunuhan. Kedua pelaku dan korban terlibat cekcok serta adu jotos karena berebut perempuan. Pelaku J kemudian pulang mengambil pisau belati, sedangkan tersangka MJ masih berseteru dengan korban MR. Saat tersangka J kembali ke lokasi kejadian, korban langsung ditikam dengan belati di bagian perut dan tewas di tempat. Pertikaian, percekcokan. Kemudian pelaku pulang ke rumahnya mengambil senjata tajam, kemudian balik dan kemudian melakukan pembunuhan kepada korban. Jadi korban ini adalah Muhammad Restu, ya, umur 18 tahun, tinggalnya di wilayah Tapsel, Tapin. Kemudian pelakunya ada 2 orang, yang pertama adalah satu Jamal umur 26 tahun, kemudian MJ umur 27 tahun. Kedua tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin Kamis siang. Nah, terhadap hal itu, apa yang dikatakan Yusutio? Saat itu saya bertindak sebagai... Pada sidang lanjutan ini, jaksa penuntut KPK menghadirkan 8 saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi Mardani Maming. Dari 8 saksi yang dihadirkan, 2 diantaranya mengikuti persidangan secara daring karena berada di luar daerah. Sedangkan terdakwa Mardani Maming juga mengikuti sidang secara virtual di gedung KPK Jakarta. Jaksa penuntut umum Budi Sarumpet mengatakan keterangan para saksi akan dianalisa dan dicocokkan dengan fakta oleh majelis hakim. Prestasi pribadi dari... Dan tadi juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim kan, hal-hal apa saja yang menjadi keberatan oleh terdakwa seperti itu. Nah, jadi nanti keterangan saksi ini akan dianalisa oleh kami dan juga nanti penasihat hukum. Jadi kedua belah pihak itu pasti punya penilaian masing-masing terkait dengan kualitas keterangan saksi tadi seperti itu. Pak, tapi kalau dibanding BAP itu sejalan keterangan hari ini? Sama. Dan tadi juga ada beberapa BAP yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa dan diiyakan oleh saksi kan seperti itu. Hari ini ada 8, besok ada 5 saksi. Agenda sama keterangan saksi. Hampir seluruh menurut Pak Mardani itu memang dibalikkan faktanya, dibolak-balikkan oleh saksi yang baru memberi keterangan. Terutama yang pertama, saksi menyatakan dia diminta oleh Pak Mardani menjadi lawyer, menjadi mediator, mediasi. Padahal Pak Mardani menyatakan tidak pernah meminta yang bersangkutan, justru diminta oleh pihak yang lain. Pak Mardani punya lawyer sendiri. Lalu kemudian yang aneh, bagaimana mungkin seseorang yang diminta memediasi
tagihan senilai 90 sekian miliar tidak dibayar sama sekali. Pro bono nggak mungkin, aneh. Barang bukti nomor 28. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu akan dilanjutkan Jumat hari ini dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan keterangan saksi. Mardani Maming adalah mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Itu saudara lakukan. Ia didakwa menerima suap sebesar 118 miliar rupiah atas pengalihan izin usaha pertambangan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Tapin memusnahkan puluhan gram sabu-sabu Kamis pagi. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan sejumlah barang lainnya, seperti senjata tajam, minuman keras, pil dextro, dan telepon genggam. Semua yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti hasil penanganan perkara selama 2 bulan, yakni sejak Juli hingga Agustus 2022. Berkoordinasi kepada kita untuk melakukan suatu pemusnahan di sana. Oke, berarti kan ada penyisiannya di sini. Itu kita lakukan. Juga dalam hal ini pun juga secara kontinu kita lakukan pemusnahan. Jadi tidak menunggu barang bukti yang sudah dirampas untuk dimusnahkan itu, menunggu kita banyak dulu. Baru kita sesegera mungkin juga kita lakukan pemusnahan. Insya Allah pun juga bulan depan kami lakukan pemusnahan. Intinya seperti itu. Untuk pemusnahan kali ini periode bulan berapa? Jadi kami bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Nanti bulan Desember, nanti kita sampai dengan bulan Desember. Insya Allah nanti kan akan kami laksanakan lagi pada bulan Desember. Semua barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.